Kiara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, kenapa Raja Daud, saudara-saudara, dia berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Atau aku bersukacita ketika suami mengatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Atau sebaliknya, saudara-saudara, suami berkata, aku bersukacita ketika istri mengajak saya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ketika hati kita bersukacita, kita sudah tangkap kuasa Allah menjadi bagian saya dan saudara. Ketika kita bersukacita, saudara-saudara, segala beban kita sudah terlepas sebelum kita datang ke rumah Tuhan. Karena kita siap bertemu dengan sang pencipta kita, sang sumber berkat, sumber kekuatan, sumber kesehatan, segala sumber hidup buat saya dan saudara. Saudara, sebelum tadi sudah siap-siap datang ke gereja, Bapak Niko telepon, halo, sudah di mana? Saya sudah duluan di gereja. Saya katakan, yang benar aja. Nah, benar ini atau enggak? Oh, ibu WL-nya sudah ada. Oh, tadi ibu WL-nya baru menelpon. Semua on the way. Tetapi kalau kita ada pada saat ini, saudara-saudara, tentu kita harus bersukacita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau bersukacita, saudara-saudara. Karena apa? Kita datang di tempat ini bukan karena seseorang, bukan karena suami, bukan karena istri. Harus ada dalam tujuan hidup kita. Kita ada di rumah Tuhan karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Allah. Kita mau merasakan kuasa Allah. Kita mau melihat mujizat Allah terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita rasa itu hal sepertinya sepele. Itu biasa-biasakan. Saudara tahu, ketika kita menghayati segala firman Allah dalam hidup kita, firman Allah itu ya dan amin, hidup berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Saudara, luar biasa yang kita pada hari ini. Saudara, saya jadi bingung, dia mau kayak setengah terbang, mau menari buat Tuhan, saudara-saudara. Tetapi ketika Ustaz turun lagi, saudara-saudara, kita harus siap di dalam segala aspek hidup saya dan saudara. Siap melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Mereka sudah berusaha yang terbaik hari ini. Dan saya percaya untuk minggu-minggu selanjutnya, untuk kita melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih rasakan hadirat Allah lagi, saudara-saudara. Karena saya sudah katakan, tahun ini kita ada banyak tantangan kesulitan. Tetapi kita harus hadapi dengan apa? Iman percaya kita yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Semuanya akan terselesaikan. Saudara, jangan khawatir. Dunia boleh berprediksi banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak tantangan. Jangan khawatir, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi jangan kita diam. Kita harus teguh iman kita. Mau menantang masa depan yang penuh dengan kesulitan, tantangan, saudara-saudara. Kita jangan diam iman kita. Kita harus lebih kuat, saudara. Kuat. Apa? Biasa kekuatan kita, kalau kita bilang harus pasang kuda-kuda, kaki kita harus tidak goyah, kuat, tidak akan goyah dengan apapun juga. Jadi kaki iman kita kuat berdiri di hadapan Tuhan untuk kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi apapun prediksi dunia di hari-hari ini. Jangan khawatir. Kalau kita khawatir, saudara-saudara, berarti kita meragukan kemahakuasaan Allah. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan segala perkara. Dulu saya banyak kekhawatiran, banyak ketakutan.
sekarang saudara-saudara, hidup saya bisa saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya segala sesuatu pasti Tuhan akan mengatur indah pada waktunya, sekalipun melalui tetesan air mata. Saya tidak takut apapun juga, karena saya percaya hidup saya, hidup keluarga saya, hidup anak-anak saya serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terserah kita mau pilih yang mana. Tetapi saya percaya semua kita mau memilih segala sesuatu yang akan memberkati kita, segala sesuatu yang akan memberikan hal-hal yang positif, dampak-dampak yang baik untuk apa? Masa depan kita, keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kemanapun saudara dan saya pergi. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk kita melihat Allah bekerja dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadikanlah dalam hidup kita, saudara-saudara, setiap saat ketika ada orang mengajak kita untuk datang ke rumah Tuhan, kita harus belajar bersukacita. Seperti firman Allah ini berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, berkali pernah kita tidak ada sukacita, malahan ngomel, malahan marah ketika diajak suami, diajak istri, diajak anak-anak, diajak orang tua, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Tetapi saat ini Allah mau rubah hati saya dan saudara. Allah mau pulihkan kita untuk apa? Bukan untuk Tuhan, untuk kita sendiri, untuk kita mau melihat kebaikan Allah, untuk kita melihat mujizat Allah terjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Karena kita senantiasa ada sukacita ketika kita mendengar ada ajakan mari kita ke rumah Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah senantiasa menjadi jalan petunjuk dalam hidup saya dan saudara. Filipi 2 ayatnya yang kelima, bunyinya sebagai berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sudah ada di depan saudara-saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Allah mau dalam hidup kita segala kepikiran-kepikiran yang barangkali menyimpang daripada kebenaran-kebenaran firman Allah, saatnya kita lepaskan, saatnya kita tinggalkan saudara-saudara, sehingga gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan sorga, bukan gaya hidup yang ada di dunia ini. Jadikanlah kita berada di dunia ini, jika kepikiran Kristus ada dalam hidup kita, gaya hidup kerajaan sorga. Bagaimana gaya hidup kerajaan sorga, saudara-saudara? Gaya hidup kerajaan sorga, kita akan mendamaikan satu dengan yang lain. Gaya hidup kerajaan sorga, kita akan belajar memberkati satu dengan yang lain. Gaya hidup kerajaan sorga akan mengangkat satu dengan yang lain, agar supaya kita berarti berkenan kepada Tuhan. Artinya ketika orang lain salah, kita tegur dia dengan kasih, kita angkat dia menjadi berarti untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita biarkan kalau dia salah, kita pun akan jadi salah. Kalau kita mengasihi sesama gereja Tuhan, sesama orang Kristen, ketika di antara kita ada yang salah, tugas kita yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, kita mendoakan dia, menegur dia dengan kasih, agar supaya dia berubah, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan kita biarkan. Ketika kita membiarkan, saudara tahu apa yang kita lakukan? Kita kompromi dengan dosa. Tetapi saat ini kita harus belajar mengasihi setiap orang yang melakukan dosa, untuk mengangkat mereka menjadi berarti, sehingga kita sama-sama akan menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh sebab itu firman Allah ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Sehingga saudara-saudara, ketika perasaan kita, kepikiran kita terdapat sesuai di dalam kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya, kemanapun saudara dan saya pergi, kita ada kebebasan. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satupun yang bisa menuduh hidup kita kalau hidup hati kita, kepikiran kita sesuai dengan kepikiran Kristus. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apapun keberadaan kita, saudara-saudara, kita benar-benar adalah pengikut Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang seharusnya meninggalkan perbuatan-perbuatan dunia yang barangkali selama ini menyimpang daripada kebenaran firman Allah, yang barangkali sampai pada saat ini menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara tahu, Allah tetap mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia boleh memberikan kita kemurahannya lagi sampai pada saat ini. Allah masih berkemurahan, memberi kita kesempatan untuk apa? Memperbaiki rohani kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki kepikiran kita, agar supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang menganggap kita rendah di dunia ini, karena kepikiran kita adalah kepikiran Kristus. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa saudara-saudara. Kita ketika kepikiran Kristus ada dalam hidup kita, perasaan yang dirasakan oleh Yesus. Yesus, saudara tahu, Dia lebih banyak menderita dari saya dan saudara. Kenapa saudara-saudara? Dia itu tidak pernah berdosa, Dia itu tidak pernah bersalah seperti saya dan saudara. Tetapi penderitaan Yesus tidak sebanding dengan apa yang kita alami saat ini. Karena apa? Karena kasih Yesus buat seisi dunia yang ada, termasuk saya dan saudara. Dan tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini menderita seperti apa yang dialami oleh Yesus, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam hidup kita, kalau kita merasakan, saya sudah susah sekali, sudah menderita di dalam mengiring Yesus, saudara, belum apa-apanya seperti penderitaan Yesus. Kata firman Allah, pencobaan yang kamu alami, apa? Biasa. Berarti penderitaan kita, pencobaan kita itu biasa, tidak akan melebihi penderitaan dan pencobaan yang dialami Yesus. Sampai mati, sampai disalib, yang tidak bersalah, yang tidak pernah berdosa, dijadikan salah berdosa karena saya dan saudara. Kalau saudara dan saya menderita, bergumul, kesulitan, itu wajar karena kita bersalah, karena kita berdosa, saudara-saudara. Tetapi Yesus, saudara tahu, Dia tidak pernah bersalah seperti saya dan saudara. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena kasih-Nya, seisi dunia ini, termasuk saya dan saudara, sehingga Dia mau rela mati, rela disalibkan. Untuk apa? Untuk seisi dunia ini, sehingga tidak ada satupun yang akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, seringkali saya katakan, hargai pengorbanan Yesus, kasih Yesus buat saya dan saudara. Ketika kita menghargai saudara-saudara, pengorbanan dan kasih Yesus dalam hidup saya dan saudara, saudara tahu, kita akan menjadi pusat perhatiannya Yesus. Sekalipun istri atau suami tidak memperhatikan kita, tetapi ingat, Yesus senantiasa memperhatikan saya dan saudara. Sekalipun kita dalam penderitaan, sekalipun kita dalam sakit penyakit, sekalipun kita dalam kesulitan, Yesus tidak pernah jauh buat saya dan buat saudara, buat kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, janganlah dalam hidup kita orang menganggap rendah
Karena perbuatan kita, karena kepikiran kita, karena tingkah laku kita, karena perkataan kita, apapun yang kita lakukan. Tetapi di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi kalau kita sudah jadi teladan bagi orang-orang percaya, bagi semua kita yang ada di tempat ini, tentunya kita akan menjadi teladan bagi orang yang ada di luar sana. Yang perlu keselamatan, yang perlu pertobatan, yang perlu diangkat, yang perlu dijadikan berharga di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saudara, jadi mulai jadi teladan buat istri kita, jadi teladan buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Mulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Tidak mungkin saudara-saudara saya mau jadi teladan buat orang yang ada di luar sana. Saya tidak jadi teladan buat suami saya atau buat istri saya. Jadi kita harus jadi teladan mulai dari orang-orang yang terdekat bagi kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah ini mengajak kita agar supaya saudara dan saya di tahun prediksi yang sulit 2023 kita tidak akan khawatir. Kita akan siap mental rohani kita kuat, teguh, berdiri di dalam Tuhan. Karena kita percaya apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kalau kita libatkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara dan saya, sekalipun melalui pergumulan, melalui proses, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saudara tahu kadang berkat saudara-saudara atau kadang mujizat itu dibungkus dengan sakit penyakit, ataupun kadang juga mujizat Allah itu dibungkus dengan penderitaan. Sehingga ketika kita melewati sakit penyakit, ketika melewati penderitaan, kita melihat, oh ini proses Tuhan memurnikan saya sehingga mujizat terjadi. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Karena Allah tidak mau kita saudara-saudara mendapatkan berkat-berkat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita instan. Saudara tahu kalau kita dapatkan sesuatu instan, itu akan hilang instan. Coba kalau kita beli sesuatu, misalnya hal-hal kecil, baju atau sepatu yang kita beli itu dengan pengorbanan, waktu barangkali kita belum berhasil kita beli itu, kita sudah anggap itu mahal, saudara-saudara. Coba kita jaga itu, pelihara itu. Oh ini saya beli mahal. Saya pernah katakan kepada anak saya, Mama, buang aja ini. Saya bilang begini, kamu tahu ini Mama beli ini waktu dulu, saya rasa ini mahal. Berarti buat saya, barangkali buat saat ini tidak berharga. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan saudara-saudara, kita juga akan menghargai itu. Dengan apa? Dengan yang menjaga, menghargai apa yang kita beli. Coba kalau sesuatu kita dapatkan dengan instan, sesuatu kita dapatkan dengan isi, saudara-saudara, kadang kita kurang menghargai. Sehingga saudara-saudara, sebenarnya itu sesuatu berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita tidak menghargai saudara-saudara, tidak menjaga, tidak merawat, itu akan hilang begitu saja. Tetapi saat ini saudara-saudara, Allah mengajarkan kita apapun berkat yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara, dapatkan, miliki, kita belajar menghargai, manage sebaik mungkin sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan berkat-berkat melimpah, ketika kita tidak tahu manage saudara-saudara, itu akan hilang tanpa bekas. Oleh sebab itu saat ini Allah mengasihi kita, mau memulihkan kita, mau mengembalikan kita untuk kita bisa menghargai apapun yang Tuhan boleh percayakan buat saya dan saudara, sehingga apa yang kita miliki akan bisa kita pertahankan sampai Tuhan datang pada hari yang
saudara-saudara. Tetapi at least kita bisa nikmati sampai Tuhan panggil kita atau sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu kita belajar saudara-saudara, belajar. Kita semua masih belajar. Oleh sebab itu ketika kita mau buka hati, mau belajar saudara-saudara, tentu ada jalan yang akan terbuka. Ada berkat yang Tuhan akan siapkan buat saya dan saudara. Ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Ada mujizat Allah akan mengiringi kehidupan saya dan saudara di sepanjang tahun 2023. Ini sudah lembaran ke-22. Puji Tuhan, di lembaran ke-22 kita boleh beri waktu untuk Tuhan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. Jadi dalam perkataan kita saudara-saudara, kami pun masih belajar sebagai hamba Tuhan. Biar jadi berkat. Mulai daripada di sini, bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Coba kita belajar perkataan kita, tingkah laku kita, saudara-saudara, kasih kita. Jangan dulu jauh-jauh, mulai dulu kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita. Perkataan kita sehingga mulai meluas di keluarga kita, jemaat. Tidak mungkin saudara-saudara kita akan mengasihi orang luar tanpa saya mengasihi suami saya. Itu tidak, itu bohong saudara-saudara. Kalau saya mengasihi orang luar dan saya tidak mengasihi orang yang paling dekat dengan saya, itu bukan kasih agape. Saudara tahu? Kalau kasih kita tulus, apapun yang kita lakukan semuanya harus berkenan kepada Tuhan dan tidak akan menyakiti siapapun. Oleh sebab itu saudara-saudara, saat ini Allah ingin ingatkan buat kita. Ingatkan lagi saudara-saudara di tahun baru. Bukan hanya seluruh jemaat, kami pun hamba-hamba Tuhan harus diingatkan berkali-kali saudara-saudara. Agar supaya jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, karena kita belum pengalaman. Tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi perkataan kita harus jadi teladan. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Komplit saudara-saudara. Harus jadi teladan. Kadang kita anggap remeh itu agak biasa. Oh biasa. Kalau anak-anak sekarang kan katakan, oh zaman sudah berubah. Saudara tahu zaman bisa berubah. Firman Allah tidak akan pernah berubah sampai Tuhan datang kali yang kedua. Oleh sebab itu kita belajar juga saudara-saudara. Mulai dari kita orang tua, tidak mungkin kita menuntut anak kita sebelum kita sebagai orang tua juga menerapkan itu dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu kita harus menantang zaman saat ini. Untuk kita melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita mampu mempraktikkan firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, kita belajar setia. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara dan saya, kita belajar setia. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, kata firman Allah, Dia akan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, kalau saat ini Tuhan masih percayakan kita pada perkara-perkara kecil, barangkali Allah masih mulai tes kita. Kita bisa setia dalam perkara-perkara kecil, hal-hal kecil. Kalau kita bisa setia pada perkara-perkara besar, saudara tahu Tuhan sudah siapkan berkat besar di belakang kita yang kita tidak tahu. Sehingga kita surprise melihat luar biasa mujizat Allah ketika kita setia mulai daripada perkara-perkara kecil. Saudara, ayat ini rancangan Allah dalam hidup kita, rancangan punya masa depan yang penuh dengan harapan, saudara-saudara. Rancangannya bukan rancangan
melayani kita dalam perkara kecil. Saya sering kali berulang-ulang kali saya katakan kepada anak-anak, mereka katakan, no man, different. Kamu anggap different, beda atau apa? Saya tidak akan pernah berubah sesuai dengan firman Allah. Nanti akan kamu buktikan satu saat kamu bilang, oh mama betul, orang tua betul, firman Allah itu betul. Yang penting kita sudah sampaikan, saudara-saudara. Kita sampaikan apa yang Tuhan mau kita sampaikan, terserah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, rahasia kebenaran firman Allah yang harus kita praktekkan untuk kita melihat sesuatu yang berharga dalam hidup kita, untuk kita menuai nanti, saudara-saudara. Kadang daging kita, pemikiran kita tidak mau, saudara-saudara, kayak ditarik. Karena apa? Kita mau ikut Tuhan atau mau ikuti daging kita, saudara-saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita pada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Artinya ketika kita lulus dalam ujian-ujian kecil, kita akan naik tingkat, go to the next level, more high. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan khawatir. Kadang kita khawatir dengan masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kesehatan kita. Bapak Gembala kadang dia bilang, saya dijelas. Saya hanya katakan berdoa. Berdoa karena hanya dokter di atas segala dokter. Dokter pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita bisa menerima pertolongan, sekalipun manusia angkat tangan. Sekalipun manusia angkat tangan, sekalipun dokter angkat tangan, sekalipun lawyer angkat tangan, oh tidak mungkin. Tetapi saudara tahu, ketika kita angkat tangan, apalagi kita menyerah, Tuhan, saya tidak bisa. Saudara Bapak di mana tidak akan punya belas kasihan buat saya dan saudara. Ketika kita sudah tersungkur, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan. Tuhan akan turun tangan dengan segala pertolongannya buat saya. Sebagai manusia, kalau kita lihat anak kita seperti itu, saudara menangis tersungkur, minta pertolongan buat saya dan saudara. Sekalipun dia tidak baik perlakuannya, hati orang tua kita, saudara-saudara, bagaimana? Apalagi Bapa kita di surga. Dia mengerti. Dan dia bukan hanya mengerti, tetapi dia mau peduli buat saya dan saudara. Tetapi saudara-saudara, amin kan, setiap firman Allah dalam hidup saya dan saudara akan menjadi kenyataan sesuai dengan iman kita. Karena semua itu akan terjadi, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena tidak mungkin semuanya sudah berdoa sungguh-sungguh kalau kita kurang percaya, saudara-saudara. Itu tidak akan terjadi. Itu akan terjadi ketika kita sehati, sama-sama doa kita naik kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Begitupun sebaliknya, saudara-saudara. Minta pertolongan Allah sama-sama. Kalau kita sudah berkeluarga suami istri, naikkan doa kita bersama-sama. Dengan anak-anak orang tua kita, naikkan. Apapun yang menjadi pergumulan, kebutuhan kita, rencana kita di hari-hari ini, saudara-saudara, libatkan Yesus, libatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara. Dengan demikian kita akan melihat Tuhan akan bekerja dahsyat dalam hidup pribadi saya.